Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, dalam pembelajaran daring tahun pelajaran 2020-2021 pada SMP Negeri 1 Bukit Kemuning masih kita lakukan dengan cara belajar di rumah. Materi kita pada hari ini yaitu pameran di sekolah. Ini akan disampaikan oleh Supriyadi. Oke. SMP Negeri 1 Bukit Kemuning beralamatkan Jalan Dharma Bakti, Bukit Kemuning, Lampung Utara. Materi kita pada hari ini adalah materi pameran di sekolah. Para siswa sekalian, sebelum memulai materi kita pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini dapat kita serap dengan baik. Pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Yang pertama adalah pengertian. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Ini adalah pengertian pameran. Para siswa sekalian, di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator. Kurator ini adalah berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan tentang materi pameran, dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Oke. Berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan antara lain. Yang pertama adalah pameran lukisan, kemudian pameran patung, pameran kriya, pameran kerajinan, pameran tekstil, dan lain-lain sebagainya. Ini banyak sekali karya seni rupa yang dapat dipamerkan. Oke, selanjutnya. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dipamerkan. Jumlah pesertanya, waktu dan tempat pelaksanaannya pameran, yaitu yang pertama adalah pameran berdasarkan jenis karyanya. Pameran ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya, pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lain sebagainya. Ini satu karya jenis saja. Oke. Kalau lukisan, lukisan saja. Kemudian patung, semua patung. Kriya berarti kerajinan. Dan pameran seni grafis. Banyak lagi pameran-pameran yang lain. Ini adalah pameran homogen. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis karyanya. Yang kedua adalah pameran heterogen. Apa itu pameran heterogen? Yaitu pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalkan pameran seni rupa yang menampilkan ada lukisan, ada patung, ada kerajinan atau kriya, ada batik, grafis, dan lain sebagainya dalam satu waktu pameran yang dipamerkan. Ini adalah jenis karyanya. Yang pertama adalah homogen, yang kedua adalah heterogen. Oke, para siswa sekalian, kemudian berdasarkan jumlah pesertanya, pameran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pameran tunggal. Pameran tunggal adalah pameran yang dilaksanakan oleh perorangan
Artinya, hasil karya yang dipamerkan adalah karya seni satu orang saja. Ini adalah pameran tunggal. Oke, yang kedua, pameran kelompok. Pameran kelompok yaitu yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa, atau anggota suatu kelompok. Misalnya, kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lainnya. Ini adalah pameran kelompok. Mungkin ada kelompok SMP Negeri 1 Bukit Kemuning, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lainnya. Itu terdiri dari beberapa macam kelompok. Itu disebut dengan pameran kelompok. Oke, selanjutnya. Kemudian, pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Ini dibagi menjadi dua. Ada pameran yang di dalam ruangan. Itu disebut dengan indoor, ada di dalam ruang. Yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan unsur cahaya, sirkulasi pengunjung. Ini yang harus diperhatikan dalam pameran di dalam ruangan atau indoor. Ini yang harus diperhatikan. Oke, penataannya. Kemudian unsur cahaya harus mendukung sirkulasi pengunjungnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pameran di luar ruangan atau disebut dengan outdoor. Yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka. Nah, ini dia. Kalau pameran di luar ruangan itu harus bentuk karya-karya seninya yang tahan terhadap suhu di ruang terbuka. Misalnya patung batu. Walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik. Yang jelas, pameran ini hasil karyanya tahan dengan suhu ruang terbuka yang tahan hujan dan tahan panas. Oke. Kemudian, ada fungsi pameran di sekolah. Fungsi dari kegiatan pameran itu adalah yang pertama, sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Ulang lagi. Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi pameran di sekolah itu adalah sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Ini dia. Yang keempat, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Ini fungsi pameran di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ini sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Yang selanjutnya, yang keenam atau yang F, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Ini adalah fungsi pameran di sekolah. Oke, bisa dibaca kembali fungsi dari kegiatan pameran ini. Kemudian, tujuan pameran seni rupa di sekolah. Apa tujuannya? Yang pertama adalah membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Membangkitkan semangat siswa. Ini tujuan pameran seni rupa di sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Oke. Tujuan yang ketiga adalah melatih berorganisasi. Yang keempat, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Selanjutnya yaitu melatih bekerja sama dengan suatu kelompok. Ini adalah tujuan pameran seni rupa di sekolah. Para siswa sekalian yang berbahagia, kemudian ada perencanaan pameran.
Di dalam suatu kegiatan pameran tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu orang, sehingga diperlukan adanya sebuah kelompok kerja yang dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran. Untuk selanjutnya disebut sebagai organisasi kepanitiaan pameran. Nah, ini sudah dibahas pada waktu pameran yang pertama, materi pameran yang pertama. Ini sebuah kepanitiaan pameran. Di situ ada penanggung jawab, ketua, dan sebagainya. Sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Kemudian, kepanitiaan itu merupakan salah satu badan atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu kepanitiaan, bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Apabila salah satu bagian tidak dapat berfungsi, maka akan mempengaruhi kinerja bagian yang lain. Ini dia adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini sebuah pameran. Para siswa sekalian, kepanitiaan pamer ini bisa dilihat lagi pada materi pameran yang pertama. Di situ ada tertulis atau bisa dilihat pada materi sebelumnya. Ini kepanitiaan dan tugas-tugasnya. Banyak sekali. Kemudian, di sini buatkan setelah materi ini selesai, para siswa sekalian nanti ditugaskan untuk membuat susunan kepanitiaan pameran sekolah pada kertas pulih atau HPS. Kemudian jadwal pengumpulan di-share pada grup kelas seni budaya masing-masing. Ini dia. Jadi tugas para siswa sekalian nanti akan membuat kepanitiaan pameran sekolah dan tugas-tugasnya. Oke, sampai sini mungkin cukup jelas. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.